إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam hadani Allah wa iyyak bi ahsanil akhlaq. Anna min a'zami al-adabi 'ashara. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu menggapai akhlak terbaik, bahwasanya di antara adab yang paling agung adalah 10 adab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini Jumat tanggal berapa sekarang? 7 ya? 7 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita dimudahkan berjumpa di tempat yang insyaallah diberkahi ini, Masjid Al-Bah Husain, di mana insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah kitab karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah yang berjudul Al-Adab Al-Asharah, 10 adab sehari-hari. Ini diterjemahkan oleh penerjemah yaitu Ustaz Abu Baidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah taala. Taib. Dan di sini antum perhatikan ya, buku ini sebagaimana buku-buku yang lain yang kita pelajari dimulai dengan al-basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah atau yang Maha luas rahmatnya, lagi Maha merahmati, lagi Maha penyayang. Ya, sering saya sampaikan bahwa ketika para ulama menulis al-basmalah, maka itu berarti meniru apa? Al-Quranul Karim yang diawali dengan apa? Al-basmalah. Ya, kemudian setelah itu juga meniru, mengikuti An-Nabi SAW, yang mana beliau di surat-surat yang beliau kirim kepada pembesar-pembesar pada saat itu dimulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ini merupakan kebiasaan para ulama ketika mereka menulis kitab atau menulis risalah, ya, semacam apa risalah kita artikan ya, buku yang tidak panjang lebar ya, yang singkat ya, maka mereka pun memulai dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dengan hal tersebut ini bisa membuka pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, bagi yang mempelajarinya, bagi yang menyimaknya. I'lam, kata beliau, ketahuilah, ilmuilah. Nah ini karena memang al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu itu sebelum mendengar dan sebelum berkata dan berbuat ya, dalam berbagai macam ilmu syariat, dalam segala ilmu syariat atau bahkan dalam segala ilmu ya, cabang ilmu, sebelum praktek maka diilmui dulu ya. Setelah tahu ilmunya ya, baru diamalkan ya. Hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Semoga Allah memberikan petunjuk padaku dan padamu ya kepada akhlak yang terbaik ya. Ini doa kita aminkan, Allahumma amin ya. Menunjukkan perhatian beliau kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang mempelajari risalah atau buku kecil ini ya, yang berisi 10 adab mulia ya, didoakan kebaikan. Sebagaimana ini merupakan tanda perhatian beliau kepada para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Dan kita banyak dapatkan ini di kitab-kitab masyayikh ya, mereka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang membaca, yang mengambil faedah dari buku tersebut ya. Anna min a'zamil adabi 'asharah, bahwa di antara adab, dan adab itu banyak ya, itu ada 10 ya, ada 10 adab yang mulia. Dan saya sampaikan adab-adab itu banyak ya. Di rumah ada adabnya, di jalan ada adabnya, di masjid ada adabnya ya, di tengah keluarga ada adabnya, di madrasah atau di sekolah bersama guru ada adabnya, guru terhadap murid ada
adabnya. Ya, demikian pula kita, ya, adab yang paling mulia seorang hamba, ya, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dengan kata lain, dengan Allah ada adabnya, dengan Rasulullah ada adabnya, dengan kedua orang tua ada adabnya, orang tua untuk anak-anaknya ada adabnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi adab sangat banyak sekali, ya. Namun beliau di sini memilih, ya, menyampaikan 10 di antara banyaknya adab-adab yang penting tersebut, ya. Dan ikhwas sekalian a'azinallahu hayyakum, penyusun kitab ini Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau menyampaikan, ya, mengapa dipilih adab ini, ya, karena ini adalah adab yang penting, yang pertama. Dan yang kedua, adab ini sering terulang. Meskipun ada yang lain yang sering terulang juga, ya, tapi beliau lebih memilih ke 10 adab ini. Ini sering terulang sehari-hari, ya. Nah, karena ini hal penting, syariat sangat perhatian, kemudian sering terulang, maka beliau memilih 10 poin ini, ya. Kemudian ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, adab, ya, di sini beliau mengatakan ana min a'zamil adab, ya, al-adab itu jamak dari adab. Dalam bahasa kita, adab apa artinya? Atau sinonim yang lainnya? Tata krama, sopan santun, etika, protokoler, sebagian orang yang menyebut seperti itu, ya, apalagi dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang penting. Belajar adab ini termasuk sangat-sangat penting, ya. Kalau ulama dahulu mereka belajar setahun 2 tahun belajar ilmu, maka akan tampak adab di tengah mereka, ya. Yang dahulunya mungkin seorang itu ketika berjumpa dengan temannya omongannya kurang baik, kan, ya, atau mungkin tidak ada salam di situ, ya, kemudian berubah menjadi assalamualaikum, ya. Atau terkadang seorang punya teman-teman tongkrongan lama, ya, ketika bertemu biasa orang-orang itu kalau ketemu omongannya kan banyak yang jelek, ya. Ya enggak? Banyak yang jelek, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan cabul, ya, kemudian kebun binatang di absen, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini ditinggalkan, ya, jadi ada perubahannya, ya. Sama orang tua semakin berbakti, ya. Kemudian sama yang muda terhadap yang tua lebih menghormati, yang tua terhadap yang muda lebih menyayangi, ya, dan lain sebagainya. Jadi semakin muncul kebaikan-kebaikan tersebut. Meskipun memang tak ada gading yang tak retak, kita semuanya tidak akan sempurna dalam menerapkan. Terkadang terjatuh ke dalam kesalahan, terkadang jatuh ke dalam kekeliruan, ya. Namun kita berusaha untuk terus menjadi baik, ya. Selama orang itu berusaha untuk menjadi baik, ya, maka kita dukung, kita semangati, kita ikuti, ya, kita ikuti. Nah, adab kalau dalam bahasa Arab, ikhwas sekalian a'azanillahu wa iyyakum, itu memiliki 2 makna. Adab artinya sastra, ya, al-adab al-arabi berarti sastra Arab, ya. Dan yang kedua, adab berarti ya tadi, ya, apa yang dipuji oleh syariat ataupun oleh uruf kebiasaan di tengah masyarakat. Sifat-sifat yang baik, ya, dari sifat-sifat yang baik. Saya ulangi, sifat-sifat yang baik yang dipuji, ya, oleh syariat atau secara uruf kebiasaan, ya, maka itu disebut sebagai adab. Maka itu disebut sebagai adab. Nah, lalu sumber adab itu kita ngambil dari mana? Kita belajar adab ini dikembalikan ke mana? Ya, kita mengambilnya dari mana? Pasti kalau kita membahas masalah ilmu agama, maka adab ini yang pertama kali, ya, adalah kita ambil dari syariat, ya. Dan syariat bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, atau, ya, qiyas, demikian pula ijma' para ulama, ijma' kaum muslimin, yaitu untuk dalil yang disepakati. 4, ya, terutama Al-Quran dan hadis. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, ya, dari hal-hal penting, dari hal yang baik, sifat-sifat mulia, ya, maka kita ambil, ya, maka kita ambil. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, bisa jadi adab tersebut juga diambil dari uruf, kebiasaan yang baik
di tengah masyarakat atau kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Syaratnya apa? Selama apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Kalau berseberangan dengan syariat dari adab-adab etika, ya maka tidak boleh diambil. Ya. Antum ketahui para jamaah sekalian, ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, di tengah masyarakat Indonesia itu kan banyak adat istiadat dari suku-suku bangsa, suku-suku di Indonesia yang banyak sekali, ya. Bahasa saja, kalau bahasa saja di Indonesia lebih dari 700 bahasa kalau tidak salah, ya. Ya, kalau tidak salah bahkan tetangga kita Papua New Guinea itu bahasanya lebih banyak lagi, ya. Wallahu a'lam, ya. Itu banyak adat istiadat. Belum demikian pula suku bangsa antara satu dengan daerah yang lainnya, ya, yang terkadang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, ya, adab-adab tertentu, tata krama tertentu, sopan santun tertentu, ya. Semua itu ketika bertentangan dengan syariat, maka yang menyatukan adalah syariat, ya, bukan Islam yang disuruh tunduk kepada adab masing-masing daerah, tapi adab dari masing-masing daerah yang harus tunduk kepada syariat, ya. Tidak bisa tidak, ya. Karena adab yang paling sempurna, aturan yang paling sempurna adalah Islam, ya, adalah Islam. Makanya kita kasih contoh, seandainya ada aturan etika, adab, sopan santun yang bertentangan dengan syariat, yang kemudian di syariat ternyata tidak diperbolehkan, ya, karena bertentangan, maka harus kita tinggalkan. Contohnya apa? Mungkin, ya, di Jawa, kalau seseorang untuk menghormati orang lain, orang tuanya, sampai sujud, ya, sampai ruku, ya, itu dibolehkan tidak? Tidak dibolehkan. Atau demikian pula sebagian mau melewati di depan, ya. Contohnya saya mau lewat di depan antum, ya, atau seorang melewat di depan antum, ya. Di antara adat istiadat, ya, tata krama sebagian daerah adalah dengan membungkukkan badan sambil menjulurkan tangan, sambil apa yang diucapkan? Nuwun sewu, ya, contohnya. Atau negara-negara yang mungkin daerah-daerah yang lain memiliki hal yang sama, ya. Maka kita katakan di dalam Islam tidak boleh seorang itu inhina, sekedar ruku, menunduk, itu tidak diperbolehkan. Makanya ketika bertemu, ya, seperti kalau di Jepang, di Cina, atau di mana itu yang saling menundukkan itu di Jepang, itu tidak diperbolehkan diterapkan. Ya, di dalam Islam adalah dengan berjabat tangan. Kalau lama tak berjumpa atau sangat kangen, sangat rindu, atau pulang setelah safar, maka ada mu'anaqah, saling berpelukan, ya, saling berpelukan. Nah, itu yang disyariatkan, ya. Dan secara asal jabat tangan ini adalah kebiasaan dari orang negara Yaman, ya. Kemudian disyariatkan di dalam Islam, dibolehkan di dalam Islam, ya. Maka, nah, ini contoh yang boleh maka diamalkan, yang memang yang bertentangan dengan syariat maka tidak dibolehkan, ya. Ruku, sujud, ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh untuk selain Allah, ya, sehingga tidak diperkenankan, ya. Adapun kalau berbicara dengan lirih, ya, sopan santun pada orang tua, itu kebaikan, ya. Islam tentu membolehkan, ya, berbicara lirih, ya, dengan bahasa yang halus, ya, dan sebagainya. Itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh syariat, ya, termasuk dari berbakti kepada orang tua, ya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, ya. Hendaknya sangat tunduk kepada orang tua, ya, bukan menundukkan diri, ya, dengan penuh kelembutan. Kemudian juga Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, ya, wala tanharhuma, tidak boleh kalian mengucapkan cis, atau kalimat yang paling rendah, apalagi tanharhuma, menghardiknya, membentaknya, ya, lebih tinggi lagi, tentu tidak diperbolehkan. Nah, ini semuanya dikembalikan nanti kepada syariat. Dilihat, kalau memang tidak ada tidak menyelisih syariat maka diterima, kalau seandainya menyelisih syariat maka tidak diterima, ya. Pakai kemben boleh tidak? Wanita menampakkan auratnya, ya, jelas tidak diperbolehkan.
Ada adat istiadat juga yang menyambung rambut, ya. Mungkin bagi suatu daerah itu adalah termasuk kesopanan baik dan sebagainya. Di dalam Islam wanita tidak boleh menyambung rambut, ya. Atau demikian pula apa? Mungkin ada adab makan. Sebagian daerah kalau sudah selesai makan itu piringnya sendoknya dulu. Itu ada penyelisihan terhadap syariat tidak? Tidak ada, sekedar tanda saja, maksudnya saya sudah kenyang gitu kan. Ya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, ketika ada keyakinan tertentu ya mungkin maka tidak diperbolehkan. Nah, ini ikhwas sekalian sumber dari adab ya, syariat, kemudian kebiasaan di suatu negeri kalau memang tidak bertentangan dengan syariat. Lalu tujuannya belajar adab itu untuk apa? Tujuan belajar adab ya jelas adalah untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan. Nah, fadhal. Pertama, adab salam. Al-awwalu idza laqita musliman fasallim alayhi qailan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa in sallama alayka faqul wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertama, apabila engkau bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya seraya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk kalian, kasih sayang dan keberkahan untuk kalian. Dan jika seorang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan untuk kalian, kasih sayang dan keberkahan untuk kalian. Baik. Ada yang pertama adalah adab salam, ya. Dan untuk poin yang beliau hafizahullah sampaikan di sini ada 3 permasalahan. Idza laqita musliman fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini kapan ini? Ketika berjumpa, ketika bertemu, ya. Berarti 2 orang atau lebih, bukan seorang ketemu sendiri, nggak mungkin ya. Assalamualaikum diri saya sendiri, waalaikumsalam. Ini orang lebih mirip pada orang apa ini? Ya, jadi minimal 2 orang atau lebih. Ya, 1 orang ketemu 3 orang, ketemu 3 orang, ya, atau gerombolan yang satu ketemu dengan kelompok yang lainnya. Jadi minimal 2 atau lebih. Hanya saja ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, untuk bertemu ini bisa benar-benar bertemu kalau sekarang ini, atau juga bisa bertemu secara maknawi, hakiki dan maknawi. Ya. Kalau saya bertemu dengan antum ini hakiki, adapun maknawi contohnya lewat apa? Tawasul ijtimai ataupun apa kita katakan sosial media, ya, media sosial. Ya. Atau demikian pula surat menyurat. Ya, dan Rasulullah SAW dahulu ketika surat menyurat pun diawali dengan salam. Bahkan beliau memulai ketika surat beliau dikirim kepada pembesar yang orang kufar mereka, beliau mulai dengan salam. Tapi salamnya bagaimana? Bunyinya ada yang tahu? Muhammad tahu salamnya? Salam Rasul ketika menulis surat, contohnya dikirim kepada pembesar Romawi, Kisra dan sebagainya, tetap dimulai dengan salam. Tapi salamnya seperti apa? Assalamu ala manit taba'al huda, ya. Keselamatan semoga tercurah bagi orang yang mengikuti petunjuk, ya. Jadi bukan untuk mereka, kalau mereka mengikuti petunjuk masuk Islam baru mendapatkan doa tersebut. Kalau tidak masuk Islam maka tidak mendapatkan doa tersebut, ya. Ala manit taba'al huda, bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, ya. Baik. Jadi ini yang pertama. Kemudian syaratnya tentu saja idza kita musliman, harus seorang muslim. Adapun kalau orang non muslim, orang kafir tidak boleh memulai salam. Rasulullah SAW mengatakan la tabda'ul yahuda wala nasar bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi ataupun Nasrani atau non muslim yang lainnya, ya, maka kita tidak boleh memulai salam pada mereka. Hati-hati, ya. Termasuk sebagian orang bisa jadi titip salam. Titip salam termasuk bagian dari mengucap salam, ya. Orang keluarga mungkin dia ketemu temannya yang non muslim, ngobrol-ngobrol, ya.
Kemudian ada teman yang lain yang non muslim, teman itu gimana kabarnya tetangga kita yang non muslim itu, jangan lupa titip salam ya. Ya, tidak boleh. Ya. Karena titip salam maksudnya adalah ucapan assalamu alaikum. Ya, jadi sama saja titip salam pun tidak boleh kepada orang non muslim. Masalahnya kalau mereka memulai salam kepada kita bagaimana? Kalau mereka memulai salam kepada kita, ya, sebagian ulama mengatakan dijawab dengan waalaikum. Ya, waalaikum. Tapi sebagian yang lainnya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau memilih jawab seperti apa yang mereka sampaikan, ya, karena itu termasuk dari keadilan. Dan Allah mengatakan, ya, di dalam surat An-Nisa, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan pada kalian, ya, ucapan salam hormat, maka jawab dengan yang lebih baik atau balas dengan yang semisalnya. Ya, jadi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam minimal. Ya, ini termasuk dari apa? Keadilan, dan ini termasuk dari kebaikan. Ya, makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas yang pernah mengatakan bahwa seandainya Fir'aun mengatakan kepadaku barakallahu fik, niscaya aku akan jawab wafik, semoga Allah memberkahimu juga. Tapi Fir'aun sudah tewas, ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi harus seorang muslim, ya. Kemudian ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, qailan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam hal ini ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah yang lengkap, ya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan selanjutnya adalah assalamualaikum warahmatullah, ya. Tingkatan yang paling bawah adalah assalamualaikum. Yang paling banyak itu nilainya berapa? 30 kata Rasulullah SAW. Ada pun yang selanjutnya, yang tengah 20, yang paling rendah bawah 10. Ya, boleh antum bebas untuk memulai yang mana, ya, boleh mau assalamualaikum saja boleh, ya, terus kemudian yang assalamualaikum warahmatullah, atau yang lengkap, lebih lengkap lagi pun boleh. Yang sebagian ulama ada yang merojihkan atau menguatkan, mensahihkan hadis jawaban tambahan dengan tambahan wa maghfiratuh, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, dan ampunan juga semoga tercurah atasmu. Ya, tapi sebagian ada yang mendhaifkan, ya, mengatakan tidak ada riwayat satupun yang sahih berkaitan dengan masalah tersebut. Dan ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, ijma' ulama memulai salam hukumnya sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah. Baik. Tidak sampai derajat wajib. Kalau saya tanya sama antum, siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Siapa? Manusia, dari manusia. Atau sejarahnya lah, enggak saya khususkan manusia apa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah perintahkan Nabi Adam untuk menemui malaikat, ucapkan salam pada mereka, ya, assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang menjawabnya. Jadi kisahnya ini, salam ini bukan baru kemarin, bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW, tapi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga berkaitan dengan masalah menjawab. Wa in sallama 'alaika faqul, apabila dia mengucapkan salam padamu, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sekiranya dia mengucapkan salamnya lengkap, ya. Kalau dia menjawab salam, kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya harus lengkap. Kalau seandainya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimal dengan lafaz yang sama atau dilebihkan lagi. Kalau dia hanya mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya minimal waalaikumsalam atau lebih lagi. Lebih utama kalau disempurnakan, ya. Dan sifat-sifat mengucapkan salam ini jelas, ya, jelas lafadznya kita tahu, assalamualaikum, kemudian assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Yang terbaik kita ikuti, ya. Sebagian ada yang mengatakan waalaikumsalam warahmah, ya kan, warahmah, apa ini maksudnya warahmah, ya. Ada yang assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, ada tambahan ta'ala dan sebagainya. Ta'ala itu maksudnya kepada lafaz Allah, Allah yang maha tinggi, wabarakatuh, ya. Ada tambahan-tambahan seperti itu. Yang terbaik ikuti apa yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ini ijma', ya. Untuk menjawab ini ijma' ulama hukumnya wajib. Kalau memulai salam tadi hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau orang tidak menjawab salam tanpa ada alasan, maka ini termasuk dari dosa kecil, ya, tidak sampai dosa besar, ya, karena wajib, dia meninggalkan yang wajib. Kalau seandainya saya nih satu orang mengucapkan salam pada antum, maka ketika sebagian dari antum menjawab, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ketika 1-2 menjawab, maka sudah cukup, ya. Tapi kalau banyak seperti ini, kemudian saya mengucapkan salam khusus buat orang tertentu, mungkin ada yang baru datang, Abu Najwa contohnya baru datang, kemudian saya mengucapkan assalamualaikum, maka yang harus jawab adalah beliau, ya. Karena yang saya inginkan atau saya tujukan salam ini untuk beliau secara khusus. Paham, ya? Kalau mungkin di tengah-tengah kita ada non muslim, ya, tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam, ya. Rasulullah SAW pernah mengetahui ada sahabat, kemudian ada orang-orang Yahudi, beliau tetap mengucapkan salam, tapi salam tersebut diniatkan untuk orang muslim, untuk kaum muslimin, karena tidak diperbolehkan mengucapkan salam untuk orang kafir, ya. Untuk non muslim tidak boleh mengucapkan salam, memulai salam untuk mereka, ya. Paham, ya? Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, kalau seandainya ketemu kumpulan sedikit dengan kumpulan yang banyak, mana yang disyariatkan untuk memulai salam? Yang sedikit, ya. Tapi seandainya yang banyak, mungkin itu memulai dulu pun tidak mengapa. Seandainya ada orang yang muda dan ada orang yang lebih dewasa, ya, mana yang disyariatkan untuk memulai salam, mana yang disunnahkan? Yang lebih muda, ya. Seandainya seorang ada yang berjalan dan berkendara, mana yang disyariatkan untuk memulai salam? Mana yang disunnahkan? Yang berkendara. Ada orang yang berjalan dan ada orang yang duduk, mana yang disunnahkan untuk memulai salam? Yang berjalan, ya. Tapi seandainya terbalik, maka tidak mengapa, ya. Seandainya terbalik, maka tidak mengapa. Kalau seandainya ada 2 orang bermusuhan, ya, jadi ada sedikit keributan nih, saling tidak menegur, ya, mana di antara keduanya yang disyariatkan untuk memulai? Dua-duanya, ya. Dan Rasul mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama memulai salam, ya. Itu kalau ada keributan kemudian mengucap salam, maka langsung pecah tuh, ya, kantung permusuhannya pecah, kemudian kecintaan langsung tumbuh, ya, langsung hati langsung saling menyayangi lagi dengan izin Allah. Nah, itu faedah dari salam, ya. Ini faedah dari salam. Ustaz, boleh tak? Enggak boleh. Bukunya semua sudah dapat. Ada yang belum dapat buku? Semuanya sudah dapat. Oke, silakan, Pak. Kalau misalnya ada 2 orang yang bertemu, terus mereka ada yang mengucapkan salam, terus kita agak di dekatnya juga mendengarkan, apa juga kita disyariatkan untuk menjawabnya? Salam itu ditujukan ke orang lain, ya, ada sebelahnya, ya, tidak mengapa, tetap disyariatkan untuk menjawab juga, karena itu adalah doa, ya. Seperti tadi seandainya saya mengucapkan salam khusus untuk Abu Najwa, kemudian antum mendengar atau menjawab juga, tidak mengapa. Tidak dilarang. Oh, enggak. Apa kalau kita tidak menjawab berdosa? Tidak. Seandainya khusus untuk fulan, maka dia yang wajib. Tapi kalau umum, maka harus 1-2 atau sebagian menjawab, ya. Jadi tidak berdosa. Jadi insya Allah paham, ya. Tapi kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ada beberapa tambahan seputar adab salam, ya. Tambahan ini singkat karena kita berusaha untuk menyelesaikan buku ini dalam 2 pertemuan, ya, sekarang dan nanti pada asar insyaallah, ya. Pertama adalah tentang keutamaan
menyebar salam. Ya, ini penting ya. Termasuk sebab masuk surga adalah apa? Menyebarkan salam. Ya. Makanya di antara tanda-tanda hari kiamat nanti adalah ucapan salam itu hanya disampaikan kepada orang yang kita kenali. Dan sekarang sepertinya sudah tampak kan, kalau kita tidak kenal terkadang jarang mengucapkan salam. Ya, kecuali kalau mungkin kita tahu orang benar-benar dia muslim ya. Dan itu jarang ya. Tapi kalau ketemu, kalau kenal, maka kita mengucapkan salam. Kemudian hendaknya kita antusias untuk mengucapkan salam dengan salam Islami ya. Ini yang kita pelajari dari salam Islami ini. Mas Satri, hayyakallah. Ya, jangan seperti itu, tapi apa? Assalamualaikum. Ya, baru ketemu hayyakallah. Ya, ketika bertemu assalamualaikum. Dan ini banyak orang yang gagu, ikhwas sekalian. Banyak dari kaum muslimin itu yang kayaknya sulit menjawab. Antum coba kembali ke tengah masyarakat, pulang kampung, di tengah kampung antum, kemudian antum ucapkan salam. Ketika diucapkan salam, sebagian dari mereka itu kayak bingung mau menjawab. Ya. Padahal tinggal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beres ya. Sebagian mereka, bro mau kemana bro? Wih, nggak lama nggak jumpa nih, punya duit nggak? Ya, jadi nggak ada salamnya, makanya kita sebarkan salam ini ya. Kemudian di antara hal penting seputar salam adalah jangan mengucapkan salam sebagai tahiyatul mauta, ucapan hormat untuk orang yang meninggal dunia. Apa itu? Dengan mengucapkan alaikassalam. Jangan dibalik. Assalamualaikum dimain-main. Alaikassalam ya akhi, jangan. Tapi apa? Assalamu alaikum. Jangan dibalik. Kemudian di antara hal yang penting, selain tadi beberapa poin juga sudah saya sampaikan tadi ya. Disunahkan untuk ketika antum datang ke majelis itu disunahkan untuk mengucap salam, sebagaimana ketika antum mau berpisah juga disyariatkan, disunahkan juga untuk mengucap salam ya. Dan yang salam yang pertama tadi tidak lebih utama daripada yang kedua, maksudnya sama-sama mulia, sama-sama utama. Antum berjumpa mengucapkan salam, ketika berpisah juga mengucapkan salam ya. Kemudian di antara sunnah yang disertai ketika mengucapkan salam ya adalah dengan berjabat tangan ya ketika memungkinkan ya. Kalau di majelis seperti ini tidak perlu ya. Apalagi kalau mungkin saya sedang sibuk menyampaikan sesuatu, maka cukup assalamualaikum kemudian duduk, atau mungkin mengucapkan salam kepada teman-teman yang dekat ya, dipegang assalamualaikum. Ya, supaya tidak mengganggu jalannya majelis ilmu. Seandainya meskipun disampaikan pun tidak mengapa ya. Tapi di situ nanti dikhawatirkan akan memotong pembicaraan. Dan di antara adab berbicara itu adalah tidak memotong pembicaraan. Makanya terkadang ustadznya atau syekhnya ketika ada yang baru datang assalamualaikum kemudian terputus, aduh lupa sampai mana tadi pembahasan itu kan ya. Baik. Kemudian usahakan mengucapkan salam sebelum bertanya yang lainnya ya. Jadi usahakan mengucapkan salam sebelum bertanya yang lainnya. Sebelum bertanya maksudnya, sebelum berbicara membahas masalah suatu hal, salam dulu. Assalamualaikum akhi, kaifal hal. Bukan kaifal hal. Assalamualaikum. Bukan ya, terbalik. Salam dulu baru ngomong yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Faman bada'akum bisu'al qabla salam fala tujibuhu." Ya. Apabila ada yang memulai kamu dengan pertanyaan sebelum salam, jangan dijawab, jangan direspon. Ya, menunjukkan bahwa salam itu begitu penting ya, meskipun tidak sampai haram ya. Kemudian salam boleh diulangi ya, sebanyak 3 kali tidak mengapa. Mungkin assalamualaikum tidak dengar, assalamualaikum diulang lagi, assalamualaikum boleh, tidak mengapa. Kemudian juga hal penting, salam ini tidak dikhususkan untuk yang sebaya atau teman akrab, hatta kepada anak-anak pun disyariatkan untuk mengucap salam ya. Antum ketemu siapa di sini, Salman, Rasha atau yang lebih kecil dari itu ya, ucapkan salam pada mereka ya, itu termasuk mengajarkan adab kepada mereka. Kemudian sebagaimana laki-laki
boleh mengucapkan salam pada wanita atau wanita mengucapkan salam pada laki-laki, ya, kalau memang aman dari fitnah. Ya, kalau bukan salam modus. Ada salam-salam modus, ya. Assalamualaikum ya ukhti. Ya. Ukhti mau kemana? Ya. Menggoda dan sebagainya. Itu hal yang seakan-akan lumrah kalau di Indonesia, tapi di dalam syariat itu adalah hal yang tidak baik, ya. Tidak baik, buruk, hal yang tidak diperbolehkan. Sama ukhtinya dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ganjen, datangi bapakku aja langsung. Siap. Nah, jadi kalau aman dari fitnah, ya, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW dahulu pernah menemui para wanita, ya, berjumpa dengan mereka kemudian mengucapkan salam. Nah, itu kurang lebih seputar salam, ya, yang bisa disampaikan. Adab yang pertama, kita masuk ke adab yang kedua. Tafadhol Muhammad. Kedua, adab meminta izin. Al-thani, idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'din waqifan 'an yamin al-bab aw yasarihi fa in adina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'. Kedua, apabila engkau ingin masuk ke rumah seseorang, maka mintalah izin dengan berdiri di sebelah kanan pintu atau kirinya. Jika engkau diberi izin, maka masuklah, dan jika dikatakan padamu kembalilah, maka kembalilah. Ini adab yang penting, adab yang kedua, ya, adab meminta izin. Ada adab salam atau ada mengucapkan salam, dan ada istilah meminta izin, ya, di dalam syariat. Ya, bahkan poin yang terakhir itu bisa diperhatikan apa? Apabila disampaikan padamu kembalilah, maka kembali, ya. Dan ketika kita disuruh untuk pulang, sikap kita bagaimana nanti akan disampaikan. Baik, dalam masalah adab meminta izin, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ada 4 permasalahan. Yang pertama, idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin. Apabila engkau ingin masuk, ya, menemui seorang, maka mintalah izin. Ya, maka mintalah izin. Itu kalau mau menemui seseorang, adabnya adalah minta izin. Ini sebelumnya, bukan setelahnya, ya. Jadi ketika di luar, bukan masuk dulu baru ngomong, ya. Anggap saja kalau seandainya di rumah. Isti'dzan itu artinya, ya, meminta izin. Kemudian, dan secara umum namanya meminta izin adalah ketika seseorang mau memasuki ruangan atau tempat yang memang secara adat, secara kebiasaan itu adalah tertutup, ya. Contohnya apa? Ya, rumah, ya, mungkin ruangan di kantor. Kalau di rumah mungkin kamar, anak-anak ingin masuk ke kamarnya orang tua, ya, minta izin dulu. Nah, itu di antara contohnya. Adapun kalau tempat terbuka seperti ini, ya, maka tidak, ya. Atau mungkin ada tempat-tempat yang bebas orang keluar masuk, maka tidak perlu minta izin, ya. Nah, minta izin ini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, ini disyariatkan, dan faedahnya adalah untuk menjaga pandangan, ya, untuk menjaga pandangan. Baik, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, waqifan an yaminil bab aw yasarihi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdiri di samping kanan pintu atau samping kirinya. Jadi kalau seandainya antum mau masuk nih, mau izin di rumah seorang, kemudian antum mau ketok pintu, jangan di depannya. Tepat ketika dibuka langsung nanti kelihatan dalamnya. Tapi antum sebelah ini pintu, sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Ya, ingat bahwasanya innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar, kata Rasulullah SAW. Isti'dzan ini minta izin disyariatkan demi untuk menjaga pandangan, ya, demi untuk menjaga pandangan. Bisa jadi nanti ada dari keluarganya yang
belum pakai hijab contohnya, atau anak putrinya yang demikian pula ya, sehingga tidak melihat ke dalam langsung ya, tapi caranya adalah di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, ini caranya ya. Dan kalau antum mau bertamu tempat orang pun seperti ini caranya ya, jadi bukan di depan tok 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 langsung ya. Antum kalau ketok pintunya di depan tok 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 ya tidak mengapa, tapi setelah itu apa, minggir, atau dari samping langsung tok 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 ya, tidak langsung menghadap ke pintunya ya. Ini yang kedua. Jadi faedahnya apa? Supaya tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan untuk terlihat dari yang ada di rumah. Dan bukan hanya masalah aurat saja ya, mungkin ada hal-hal yang tidak layak ya. Orang di dalam rumah mungkin ada yang kurang rapi, tuan rumah tidak ingin itu kelihatan langsung ya, makanya supaya tidak terlihat di sebelah kanan atau kirinya. Poin yang ketiga, fa in adzina laka dakhalta, fa in adzina laka dakhalta, seandainya dia mengizinkan bagi untuk masuk, maka masuklah, silakan masuk. Ini kalau diizinkan ya, mungkin dengan kata-kata silakan masuk, atau tafadhal silakan, atau ta'al kemari ya, tidak mengapa ya, maka boleh. Dan ketika yang memberi izin itu anak-anak ya, maka tidak langsung diterima ya, karena kadang-kadang bisa jadi ketika orang bertamu tak assalamualaikum, anak-anak langsung buka kan, tanpa izin dulu dengan orang tuanya atau bagaimana ya, maka belum bisa diterima sebagai jawaban ya. Ayah ada di rumah ya, mungkin kalau yang bertamu ibu ada di rumah ya, coba minta ini. Nah baru biar anak itu ke dalam dulu, tetap kita jangan melihat ke dalam, tapi di sebelah kanan atau kiri ya. Intinya ketika diizinkan maka silahkan masuk. Kemudian masalah yang terakhir, wa in qila laka irji' farji', seandainya disampaikan, dikatakan padamu kembalilah, pulanglah ya, maka pulang ya, maka pulang, silakan pulang ya. Di dalam surat An-Nur ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in qila lakum irji'u farji'u, jika dikatakan padamu kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim, itu lebih suci bagi kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi ikhwas kalian azanillahu wa iyyakum, ketika seorang minta izin untuk ketemu bukan berarti pasti dia diterima. Bisa jadi mungkin orangnya lagi sibuk atau punya uzur tertentu. Mohon maaf Bapak belum bisa ditemui ya. Maka bagaimana sikap kita? Ya kita harus menerima ya. Atau mungkin disampaikan hajatnya kalau sangat penting, ini ada penting demikian coba disampaikan ya. Mungkin sudah pulang selesai ya. Jadi kalau seandainya disuruh pulang, dan sikap di situ pulang itu ada dua sikap, pulang dengan lapang dada atau pulang dengan dongkol ya, gerudel ya. Sikap yang tepat yang mana? Yang pertama ya. Dan Allah katakan di sini huwa azka lakum, maka itu lebih suci bagi kalian. Ketika kalian pulang itu lebih suci bagi kalian ya. Dan ingat, seorang muslim itu mudah memberikan uzur bagi saudaranya ya. Bisa jadi orangnya tidak bisa ditemui, atau mungkin mudirnya, bosnya atau siapa sedang sibuk kalau di kantor ya.
ya, atau kalau di rumah mungkin ada anak-anak pengen masuk, tidak boleh, nanti Abi lagi ini ya, lagi sibuk atau lagi ada suatu hal ya, jadi tidak boleh masuk kamar kalau anak-anak ya. Jadi ini ada syariat yang bisa jadi dari kita belum mengetahuinya ya. Jadi boleh seorang menolak orang lain untuk menemui dirinya. Taib, apa yang disampaikan di sini sudah selesai, dan sekali lagi seandainya seorang disuruh untuk pulang ya, maka dia kembali dengan lapang dada ya, dengan lapang dada. Ada beberapa tambahan berkaitan masalah meminta izin ya, atau ingin berjumpa dengan seorang sehingga dia minta izin, mengucapkan salam dan sebagainya. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat. Ya. Bukan waktu-waktu yang kurang tepat. Ya. Contoh waktu yang tidak tepat atau kurang tepat, contohnya apa? Habis zuhur. Habis zuhur mungkin bisa jadi habis zuhur kurang tepat ya. Contohnya terlalu malam. Ya. Terlalu malam atau terlalu pagi. Masih pagi-pagi buta, kemudian tanpa ada janji pengen bertemu hal yang nggak penting, hanya pengen ngobrol biasa saja ya. Katakan irji, pulang nanti aja jam 9 ya. Nggak apa-apa, pulang kamu. Kalau disuruh pulang, pulang ya. Coba antum buka ayat surat An-Nur ayat 58. An-Nur 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur ayat ke-24. Ayat ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah hamba sahaya, itu laki-laki dan perempuan yang kalian miliki, walladzina lam yablughul hulum minkum, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kalian, meminta izin kepada kalian pada 3 kali kesempatan, pada 3 waktu. Min qabli salatil fajri, yaitu sebelum waktu salat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kalian atau kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, ketika pakai pakaian santai ya, di siang hari. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, kemudian min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Thalathu auratil lakum, itulah 3 aurat waktu bagi kalian ya. Laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun, ya, tidak ada dosa bagi kalian dan juga bagi mereka selain di 3 waktu tersebut. Tawafun 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd, ya, karena kalian sebagian atas yang lainnya itu sering keluar masuk melayani dan sebagainya ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana ya. Pada zuhur orang butuh istirahat ya, tidur siang, kemudian bisa jadi mengenakan pakaian tidak seperti ketika dia di luar ya, maka butuh izin ya, anak-anak butuh izin ya, tidak asal buka pintu saja ya. Apalagi orang tidur dalam keadaan tertentu mungkin ya ada aurat yang tersingkap sehingga butuh izin. Ini yang pertama, memilih waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. 3 kali di sini ada jeda ya. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya. Kemudian kedua, diulangi, assalamualaikum ya. 3 kali assalamualaikum. Kalau tidak ada jawaban bagaimana? Pulang. Ya, bisa jadi sahibul bait mendengar tapi tidak ingin menemui, siang-siang kok bertamu seperti ini ya. Nah, dia tidak ingin menemui, ya sudah, tidak usah dijawab, tidak usah dibuka ya. Bagi yang datang maka dia pulang. Kemudian ketika mengetuk pintu maka tidak perlu kuat-kuat, secukupnya kira-kira bisa didengar oleh orang dalam ya, jangan kuat-kuat, tidak perlu kuat-kuat ya. Kemudian
Selain daripada itu, nah ini penting ya, kalau seandainya ditanya siapa itu, siapa yang ada di luar, maka sampaikan, kenalkan diri antum ya. Siapa itu? Jangan mengatakan saya. Siapa saya? Ya saya itu siapa, malah ngeyel ya. Malah debat antara dalam sama luar ya. Tidak boleh. Rasulullah SAW dahulu ketika ada yang datang kepada beliau, pernah suatu ketika Jabir pada saat itu mengetuk pintu rumah beliau, kemudian beliau bertanya, "Manda?" Siapa itu ya. Jabir menjawab, "Ana," saya ya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan ana ya, saya, seakan-akan beliau tidak suka ya. Nah ini penting antum, makanya beberapa kali saya sampaikan kepada antum ketika ditanya siapa ini, jawab ya, bukan saya Ustaz, bukan saya Ustaz. Iya, kamu tahu, kamu saya kamu ya. Saya bukan kamu bukan saya, malah pusing nanti muter-muter ya. Jadi jawab namanya. Saya Dwi Pak Ustaz. Nah, seperti itu ya. Saya Sandoro. Jawab ya dengan nama ya. Nah ini adab ya, ini adab yang penting untuk diketahui. Baik ya, mungkin itu tambahan sedikit berkaitan masalah adab yang keberapa? Kedua. Kita lanjutkan sekarang adab yang ketiga. Tafadhol Muhammad. Ketiga, adab makan. Al-thalithu Bismillah fi ibtida'i aklika wa shurbika qailan Bismillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik wa idza faragta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah. Ketiga, bacalah Bismillah ketika engkau akan memulai makan dan minum, seraya mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Dan apabila engkau selesai makan, maka jilatilah jari jemarimu dengan mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik. Untuk masalah yang ketiga, adab makan. Adab makan ini termasuk sebenarnya adab yang panjang lebar ya, tapi beliau mencukupkan dengan 6 poin ya. Ada 6 poin di sini yang perlu digarisbawahi. Beliau mengatakan hafizahullah, samillahi fi ibtida'i aklika wa syurbika. Sebutlah nama Allah, yaitu dengan mengucapkan bismillah ya, di awal makanmu atau minummu ya. Ketika hendak memulai makan atau minum, maka baca bismillah. Ini sebagaimana yang kita ketahui. Dan Rasulullah SAW mengatakan pada Umar bin Abi Salamah pada saat itu yang masih kecil, ya gulam samillah, wahai anak kecil ya, wahai anak ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah ya. Di sebuah riwayat ya, riwayat Tabrani dengan kalimat jelas, idza akalta faqul bismillah, kalau kamu makan maka ucapkanlah bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, ini yang sempurna dan paling utama, yang paling sempurna dan paling utama, yang sesuai dengan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ada yang membolehkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian ada yang membolehkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang sesuai dengan riwayat adalah Bismillah. Ya, ini yang lebih selamat, ini yang lebih utama, lebih baik, insyaallah. Ya. Baik, karena seorang memegang apa yang disampaikan ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, seandainya orang lupa mengucapkan bismillah, maka ini tidak lepas dari dua keadaan. Kalau dia lupanya ketika saat di tengah makan ya, maka dia baca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau seandainya ingatnya sudah selesai bagaimana? Ya sudah, tidak perlu bismillah lagi ya. Alhamdulillah ya. Cukup mengucapkan nanti doa setelah makan ya. Jadi kalau sudah selesai, maka tidak disyariatkan untuk mengulang. Dan termasuk ketika antum mau buang hajat, kan doa sebelum masuk toilet ya. Ketika sudah di dalam ya, tidak perlu dibaca, ya sudah lewat, gimana lagi ya, sudah lewat, maka tidak perlu lagi. Ini yang pertama. Itu yang berapa tadi? Pertama atau kedua? Itu
Itu tadi yang pertama ya. Ini sebenarnya dua sudah poinnya. Yang pertama itu adalah ketika memulai mau makan mau minum ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dibaca adalah bismillah ya, jadi ketika memulai, jadi tempatnya adalah ketika hendak makan, ketika hendak minum ya. Kalau lupa baru tadi ya di tengah. Kemudian yang kedua yang dibaca bismillah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, ini yang disyariatkan ya adalah makan dengan tangan kanan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada larangan jangan kalian makan dengan tangan kiri, jangan pula minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti kalau seorang makan dengan tangan kiri ada tasyabbuh ya, ada keserupaan dengan syaitan ya, jadi tetap makan dengan tangan kanan. Adab yang ringan, masya Allah, antum amalkan, antum dapat pahala. Makan dapat pahala ya, makan dapat pahala, mau tidur kalau diamalkan dapat pahala ya, dan lain sebagainya ya. Qul wa qul biyaminik ya. Kalau seandainya orang tidak memiliki tangan kanan ya tentu berbeda keadaannya ya. Kemudian insya Allah jelas masalah tangan kanan ya. Dan saya menyampaikan kepada antum lumayan beberapa kali ya, sebagian orang ada yang pegang tangan kiri minum contohnya, alasannya karena tangan kanan kotor ya kan, padahal nanti ini juga mau dibuang kan ya, dia pegangnya pakai tangan kiri, ditempel ya. Jadi dengan tempelan ini ada ion-ion yang masuk ke sini, ada magnetik atau gimana, tiba-tiba tangan kirinya berubah jadi tangan kanan gitu. Tidak nyambung ya. Jadi sudah, kalau tangan ini berarti tangan kiri sudah ya. Kalau seperti ini ya tetap tangan kiri ya, tidak berubah jadi tangan kanan. Ketika diginikan pun tidak berubah ya. Kalau gini baru tangan kanan. Jadi udah seperti ini. Apa sulitnya kita minum dengan tangan kanan? Kalau seandainya mungkin besar ya, sulit ya, mungkin baru didukung dengan tangan kiri. Tangan kiri saya butuh bantuanmu, siap tangan kanan ya. Jadi tidak mengapa insya Allah. Jadi jangan dijadikan yang asas itu yang sebelah kiri. Atau antum makan dengan apa itu namanya, sendok dan garpu ya, tidak mengapa, silahkan. Tapi jangan yang kiri itu dimasukkan ke mulut. Caranya dikumpulkan, tetap yang masukkan adalah tangan kanan ya. Sebagian ada yang makan apa itu yang butuh di stick ya, biasanya kan garpunya sebelah kiri ya, pesonya sebelah kanan kan. Nah kalau orang-orang itu kan makannya dengan tangan kiri, antum baliklah, saya ini Islam ya, pesonya sebelah apa, sebelah kiri. Kalau tidak bisa tinggal dibalik saja nanti ya, maksudnya tetap mau dengan tangan motong-motongnya, kalau pas makan dengan tangan kanan ya, tidak harus ikut adab-adab ya, etika barat. Tetap yang kita pegang adalah adab Islam ya. Wa qul biyaminik. Kemudian yang keempat, wa qul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang terdekat darimu. Dan makanlah dari makanan yang terdekat darimu ya, dekat denganmu. Ini apabila makanannya itu satu jenis. Maksudnya satu jenis itu seperti apa? Seperti kita umumnya di sini makan mungkin kapsah saja bareng-bareng kan antum, satu piring atau satu nampan itu bertiga, berempat, berlima atau lebih ya. Nah itu kan sama saja ya, atau biryani saja atau madhud saja ya. Ini antum makan masing-masing dari tempat yang terdekat. Jangan ngambil tempat dia utuh, tempat orang yang diambil ya. Punya habis, semua habis baru punya dia. Ini tidak adab, tidak etika. Kecuali kalau mau dia ngambil sesuatu di tempat dirinya, di yang jauh ada mungkin cabai, ambil dari sana, tidak mengapa, tempat dia tidak ada ya. Atau mungkin makannya berbeda-beda ya, satu nampan tapi macam-macam ya, maka tidak mengapa ngambil yang dari yang lainnya. Kalau satu jenis ya sudah yang terdekat. Mengapa ngambil punya orang sementara dia punya dia akhirkan? Masa orang ngambil punya dia, jadi tukeran gitu. Jadi nggak lucu nanti ya. Nah jadi ini ketika makanan itu satu jenis. Ketika bermacam-macam maka boleh mengambil dari yang jauh ya. Paham insyaallah ya. Selanjutnya anak-anak pondok paham masalah makan seperti ini. Yang kelima, wa idza faraghta fal'aq asabi'ak.
apabila engkau selesai makan, maka jilatilah jari jemarimu dan jangan merasa jijik, ya. Itu jari Anda sendiri, dan sebelum makan Anda yang mencuci sendiri, justru antum lebih tahu kebersihan jari tersebut, ya, daripada antum makan dengan sendok, yang sendok itu mungkin di restoran, ya, sendok itu yang nyuci orang restoran, antum tidak tahu kebersihannya kan, ya. Maka itu ada teman kita di sini, nggak hadir sekarang, dia diajak ngobrol waktu makan, diajak ngobrol sama orang non muslim, ente orang muslim itu makan kok pakai jari, ya, pakai apa, pakai tangan, nggak pakai sendok. Saya lebih tahu kebersihan tangan saya, dia jawabnya seperti itu aja, daripada kebersihan sendok itu. Ente tahu sendok itu nyucinya bagaimana? Kalau ini saya jelas nyucinya bersih. Akhirnya dia sendoknya ditaruh, makan juga pakai tangan. Cuci tangan pakai tangan, ya. Jadi masuk akal, ya kan? Nah, jadi kalau sudah selesai, terkadang ada apa, sisa-sisa makanan, atau demikian pula ada minyak-minyak dan sebagainya, antum jilatin dan jangan merasa malu, ya. Jangan bismillah, ya. Karena itu termasuk adab Islami, dan bisa jadi keberkahan yang terakhir itu ada pada jilatan atau makanan yang terakhir itu, ya. Dalam sebuah riwayat, keberkahan makanan itu fi wasatih, kata Rasulullah SAW, ya, dari tengahnya. Jadi makanya dari samping kan, biar keberkahannya terus ada sampai akhir. Ketika terakhir yang di tengah sudah selesai, ya. Dan bisa jadi di riwayat yang lain disampaikan fi akhiriha, di akhir dari makanan, ya. Makanya kalau makan dihabiskan dan jangan disisakan, kecuali kalau makan rendang dapatnya lengkuas, ya, beda perkara, ya. Ya kan, itu rendang dari mana itu, ya, jadi dari India, ya, jadi atau mungkin tulang yang minta tidak bisa dimakan, ya, jadi ya sudah disisakan. Pokoknya selama masih bisa dimakan, makan, ya, dihabiskan, dan berusaha untuk punya prinsip lebih baik nambah daripada kelebihan, daripada sisa. Sebagian orang ambil banyak-banyak, disisakan banyak, ya. Mending tambah tidak mengapa, ya. Jadi makan yang elegan, makan yang beradab, beretika, berkelas tinggi itu nambah daripada disisakan, ya. Dan saya berusaha, ya, ketika minum contohnya, atau mungkin di sini ada sisa. Makanya waktu itu pernah kan ada, saya pergi kemana, saya kembali, loh tidak, mana ini kok diambil ini, padahal masih ada sisa. Ya, saya pengen habiskan dulu, kalau sudah habis baru silahkan ambil, ya. Selama ada sisa antum lihat di sini jangan diambil. Termasuk di sini juga, ketika ada sisa-sisa antum bawa pulang, ya, bawa pulang dihabiskan dulu, ya. Berusaha lebih baik nambah daripada sisa, ya. Berusaha antum, karena begitu banyak orang yang tidak bisa makan minum seperti kita, ya, nikmat. Nah, kemudian untuk menjilati ini bukan hanya jari, ya, termasuk piring yang tempat antum makan pun dibersihkan. Caranya bagaimana? Ya, dengan dibersihkan dulu dengan jari, ya, kemudian antum ambil, jilat jari jemari, atau dibersihkan kemudian diambil, dijilatin piring tersebut, tidak mengapa. Itu bukan termasuk dari hal yang yang bertentangan dengan syariat. Justru itu adalah kebaikan, dan ada keberkahan di balik dari itu. Antum mengetahui sunnah. Kalau seandainya antum makan di restoran kemudian ditanya, Mas, enak atau doyan atau gimana, lapar apa doyan, dua-duanya, ya, enggak apa-apa, enak ini, orang seneng. Antum makan nasi padang di mana, di restoran, kemudian habis bersih orangnya seneng, wih nyucinya gampang Mas, ya. Sudah besok-besok tak gratiskan aja, seneng orang-orang seperti itu, ya. Daripada ini makan kok masih sisa banyak, gimana sih? Makanya di sini ikhwas sekalian, di beberapa restoran, saya pernah baca di antaranya di Madrut Tihamah, di itu 91 atau berapa Pak, 91 atau 71 itu Madrut Tihamah, sebelum Syari Abu Bakar itu, atau demikian pula di Romansia juga ada. Itu ada tulisan, saya baca tulisannya, ya, ada stiker, min muqtadayati syukrin ni'mah al-muhafadzah 'alaiha. Di antara konsekuensi dari syukur nikmat adalah menjaga nikmat tersebut, ya. Fa idza zada min ta'amika ba'da faraghika minhu fala tataraddad. Seandainya makananmu tersisa setelah engkau selesai, maka jangan ragu-ragu antadlub, untuk meminta tobak syukur nikmah. Tobak syukur nikmah, ya, semacam tempat
untuk syukur nikmat maksudnya. Wahmil ta'am azaid ma'aka wa tasaddaq bihi, ya. Bawa makanan yang sisa tersebut, kamu bisa sedekahkan orang lain. Bisa kamu sedekahkan atau bisa dimakan sendiri. Kalau kita makan sendiri kan di saat pulang. Ya, makanya nah ini bagus, ini ada pengingat seperti ini. Semestinya matam juga ditulis tulisan seperti ini. Nah ini kita mulai dari ruang lingkup kita sendiri. Kita masing-masing, kemudian keluarga kita dan teman-teman, ya, kita praktekkan ketika makan di sini, ketika Rabu malam belajar bahasa Arab. Mulai dipraktekkan. Ya, jangan ada sisa di antara kita. Jangan ada sisa makanan yang disisakan, ya. Karena apa? Karena hal tersebut tidak baik, bisa jadi keberkahannya yang di akhir itu, ya. Sebagian orang di sini saya pernah mendengar, ya, kalau tidak salah mungkin orang Indonesia, kalau kita habiskan semuanya nanti kasihan kucing-kucing di kornes dan sebagainya itu. Syubhat ini. Syubhat. Burung-burung juga nggak dapat makanan, itu kan? Ya tidak? Bagaimana kita meluruskannya? Ya. Bagaimana meluruskannya? Burung, kucing, ikan dan sebagainya itu udah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka rezekinya masing-masing diatur oleh Allah. Adapun ini tanggung jawab dirimu secara asal, bukan tanggung jawab mereka. Bisa jadi nanti ketika mau kita berikan kepada kucing atau burung atau yang lainnya, kita tidak dapati mereka di mana, entah pergi semuanya dan sebagainya, ya. Jadi tanggung jawab kita adalah makanan itu. Ya, kita habiskan, berusaha untuk habiskan. Ya, seandainya mungkin benar-benar tidak habis, mungkin porsinya kebanyakan atau bagaimana dikasih orang, ya itu bisa dibawa pulang dimakan di rumah, atau seandainya mau diberi kepada burung ya sudah, silakan. Tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, nampan besar cukup buat 10 orang, yang makan hanya 5 orang, sisanya banyak. Ya, ini kan sangat sayang sekali, ya, sangat disayangkan sekali, ya. Nah ini matam-matam seperti ini bagus, ya. Ya, dan antum ketika makan ada sisa jangan malu-malu, minta aluminium foil atau tempat lah pokoknya, minta saya bawa pulang, ya. Itu adalah hal yang baik, ya. Bukan tidak mencela diri kita sedikit pun, ya. Nah ini berkaitan dengan masalah apa? Menjilati jari jemari, ya. Jadi setelah selesai, ikhwas sekalian, ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah selesai baru dicuci, ya. Setelah bersih baru dicuci. Bukan masih banyak ternyata malah antum tisui. Sebagian dari seperti itu kan. Ini masih banyak, ini bumbunya itu masih ngumpul di situ, apalagi kalau rendang, enak banget itu. Ya. Maka di dalam syariat juga dibolehkan yang menjilati itu bukan hanya dirinya, pasangannya pun dibolehkan. Ya, jari jemari istri dijilat oleh suaminya atau sebaliknya, ya. Termasuk di situ ada kecintaan, ya. Saling suap menyuap, selesai dijilat oleh istrinya. Ini termasuk dari tuntunan di dalam syariat dan bukan jorok. Jorok tidak, ya. Ini bukan jorok dan kotor, ya. Tapi ini sesuai dengan syariat. Terakhir, masalah yang terakhir, waqul alhamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Kalau memulai dengan bismillah maka ditutup dengan alhamdulillah. Kapan tempatnya? Yaitu setelah selesai dari makan atau minum, ya, ketika memang sudah selesai. Bukan ketika sudah selesai satu suapan alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bukan. Tapi memulai pertama bismillah, ketika sudah selesai sama sekali dari makan itu baru alhamdulillah. Dan kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menjelaskan, ya, seandainya seorang mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah cukup, ya. Seandainya dia mengucapkan alhamdulillah cukup. Tapi dalam riwayat, ya, yang terbaik, yang lebih sempurna kata beliau adalah ketika dibaca sesuai dengan riwayat, ya, lebih sempurna lagi, seperti alhamdulillahilladzi atamani hadza at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Atau ada doa yang lainnya, alhamdulillahi
katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, ini diantara kalimat-kalimat ucapan alhamdulillah setelah makan. Baik, tambahan untuk adab makan, dan sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa adab makan ini sebenarnya banyak sekali. Di antara adab makan yang penting ikhwah sekalian, itu adab makan ini ada sebelum, ada saat makan, dan ada setelah makan. Kita campur. Jadi antaranya adalah berusaha untuk mencari makanan yang halal. Ya, berusaha untuk mencari makanan yang halal. Usahakan untuk dijauhkan dari makanan yang, usahakan untuk menjauhkan diri dari makanan yang haram. Kemudian tidak boleh makan dan minum di bejana yang terbuat dari perak dan emas. Karena ini adalah kebiasaan orang-orang kufar di dunia. Adapun kita ini nanti tempatnya adalah di akhirat, di surga insyaallah. Semoga Allah memudahkan kita masuk dalam surga. Allahumma amin. Kemudian kalau seandainya ada orang, ya, maka tidak mengapa, bagus baginya untuk diajak orang tersebut, ayo makan, ya. Mengajak orang lain makan bareng, ya. Karena hakikatnya ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan untuk satu orang itu cukup buat 2 orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makan buat 2 orang cukup buat 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah. Makan buat 4 orang cukup buat 8 orang. Ya, dengan kumpul-kumpul itu akan datang keberkahan, tidak sendiri-sendiri. Kemudian diantaranya juga adalah tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Kalau sehari-hari, nah ini nasihat penting juga buat ibu-ibu, ya. Kalau sehari-hari cukup 1 atau 2 atau 3 lauk pauk saja plus sayurnya, maka tidak berlebihan sampai 10, 15, ya, sampai banyak. Nah ini berlebihan, ya, sampai diangetin, ya, ini berlebihan. Kemudian, ya, diantaranya adalah mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini sebagian salafus saleh dahulu melakukan, ya. Termasuk juga jangan makan saat panas-panasnya, ya. Maksudnya saat makanan sedang panas itu jangan dimakan, ya, karena itu tidak baik. Sebaiknya sampai rada dingin atau hangat lah kita katakan. Ini lebih besar keberkahannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu a'dhamu lil barakah. Lebih besar keberkahannya. Kemudian tidak boleh menghina dan mencela makanan. Tidak boleh mencela dan menghina makanan. Makanannya asin ini, ya. Untuk menghina, ya. Kalau mengabarkan insya Allah tidak mengapa. Mungkin suruh mencicipi oleh istri, ini masih kurang garam nih, atau ini kelebihan kasinan, sehingga ditambahi kuah lagi, ya. Ya, kalau untuk mencela maka ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW dahulu kalau suka makanan beliau makan, kalau tidak maka beliau tinggalkan. Beliau tidak pernah mencela makanan. Luar biasa Rasulullah SAW. Kemudian diantaranya, diantara adab juga, makan tidak boleh terburu-buru, cepat-cepat. Makan cepat-cepat itu termasuk, ya, sifat dari orang rakus. Makanya kalau antum dapatkan ada video-video tantangan makan buru-buru, itu tidak sesuai dengan tuntunan, ya, tidak baik seperti itu. Belum bisa jadi bahkan ada yang sampai menelan korban, ya, karena hal tersebut. Kemudian diantaranya pula, kalau memang makanannya memungkinkan untuk dimakan dengan 3 jari, maka sunnahnya makan dengan tiga jari. Dengan 3 jari, ya. Kalau memang memungkinkan. Kalau bubur tidak memungkinkan, ya. Hatta nasi pun sulit, ya. Hatta nasi sulit, ya. Kalau orang dahulu atau Rasul SAW mungkin makan kurma atau apa yang memungkinkan untuk dengan 3 jari, maka bisa diamalkan. Kemudian diantaranya pula, makan tidak sambil bersandar. Nah, makan sambil bersandar itu bagaimana? Nanti saya kasih contohnya.
Contohnya itu lihat Pak Rafi'i atau Pak Sukin. Nah, itu bersandar termasuk seperti ini nih. Makan tangan kirinya seperti itu. Itu termasuk makan bersandar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Makruh makan seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan ya bahwasanya apa sih kata beliau, la akulu muttaqian atau kama qala. Beliau mengatakan saya tidak makan sambil bersandar. Ya. La akulu wa ana muttaqi. Saya tidak makan sambil bersandar, maksudnya bersandar seperti itu. Jadi miring kanan atau miring ke kiri, ya. Kalau miring ke kanan ke mana? Kalau kanan sepertinya tidak ya, karena kanan kan digunakan untuk makan. Seringnya ke kiri seperti ini. Ya, ini termasuk bersandar, tidak diperbolehkan. Atau yang bersandar seperti contohnya duduknya raja-raja itu di permadani miring ya. Ya, atau seperti orang di sini biasanya kan pakai apa itu namanya? Pakai bantal itu buat bersandar. Nah, itu termasuk bersandar. Hindari makan dengan gaya seperti itu. Kemudian juga tidak diperbolehkan juga makan sambil telungkup. Ya, orang telungkup sedang baca apa gitu sambil makan, dia makan kacang atau kuaci. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ini termasuk dari yang makruh. Ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting juga. Kalau ada makanan yang jatuh dan masih bisa dibersihkan, maka diambil yang bersih dan dimakan. Dan jangan merasa malu atau jijik. Ini bagaimana Islam menghormati makanan. Makanya orang kan tidak boleh istinja atau istijmar dengan makanan. Dengan batu kan boleh ya. Dengan makanan tidak boleh. Mungkin ada khubus kering. Boleh tidak buat istinja? Tidak boleh. Karena ini termasuk dari makanan memiliki kehormatan. Ya, ada kehormatan baginya. Makanya demikian pula ketika jatuh dan mungkin untuk dibersihkan atau dibuang yang kotor kemudian dimakan, lakukan. Kalau bubur tidak bisa ya, bubur jatuh ya sudah, tidak bisa dibersihkan. Kecuali kalau bubur yang masih memungkinkan mungkin ya. Yang cair-cair agak sulit. Nah, tapi kalau contohnya mungkin khubus ya atau kurma masih bisa dibersihkan, hilangkan kotorannya kemudian makan yang bersih. Kemudian di antaranya juga adalah ketika ada lebah jatuh ke minuman kita, apa yang kita lakukan? Dibuang? Jangan, tapi masukkan lebah itu ya, karena di satu sayapnya ada racun, satunya ada penawarnya, kemudian angkat buang. Dan jangan ragu-ragu kemudian mengatakan ini tidak baik, ini kotor dan sebagainya ya. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak mengapa setelah itu diminum. Kemudian di antaranya juga ya, berusaha untuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mensyukuri makan, dimudahkan makan sehari 3 kali ya, 2 kali atau 3 kali. Ya, maka jangan lupa banyak-banyak bersyukur pada Allah. Kalau kita diundang makan, jangan lupa mendoakan orang yang ngundang ya. Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi makan padaku dan berilah minum orang yang telah memberi minum padaku. Ya, kita berikan doa, kita doakan ya. Itu mungkin diantaranya secara umum ya dari adab-adab makan. Kita masih sampai adab yang ketiga. Semoga adab yang keempat sampai akhir kita dimudahkan untuk menyelesaikan ba'da asar nanti insyaallah. Sampai di sini dulu ikhwas sekalian. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Wa barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.